Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, jumpa lagi kita di sini di saluran YouTube saya. Yang kali ini saya akan menerangkan dan menunjukkan siapa sebenarnya Presiden Jokowi itu. Dan video ini saya beri judul Jokowi Paten. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, banyak di antara kita yang mendukung Presiden Jokowi, senang dengan kepemimpinan Jokowi saat ini. Akan tetapi banyak juga yang tidak senang, bahkan antipati dengan Jokowi. Mereka itu menginginkan Jokowi mundur, dipaksa mundur, atau digulingkan. Yang menginginkan Jokowi terguling itu adalah kelompok keluarga Soeharto dan kroni-kroninya, kelompok mafia migas, Petrol, Blok Rokan, Blok Mahakam, Freeport, dan lain-lain. Kelompok para koruptor, baik yang sudah dalam tahanan maupun yang sedang dalam proses. Kelompok barisan sakit hati, yaitu para elit politik yang sudah tidak dipakai lagi oleh pemerintah. Kelompok korban virus hoax, dan yang paling terang-terangan dan sering melakukan demonstrasi yang didanai dan dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok lain adalah kelompok Islam radikal FPI, Wahabi, ex-HTI, dan sejenisnya yang bergabung menjadi kelompok PA212. Cara-cara yang digunakan dan yang pernah digunakan untuk menggulingkan Jokowi itu antara lain adalah dengan memunculkan isu kriminalisasi ulama, isu Jokowi anak orang Cina, keluarga PKI, pro Cina dengan mendatangkan banyak TKA dari Cina, hutang luar negeri besar-besaran yang tak terkendali, dan lain-lain. Dan yang terakhir ini adalah dengan memanfaatkan kontroversi dan penolakan RUU HIP, di mana PA212 melakukan demonstrasi di depan gedung DPR dengan membakar bendera PKI dan bendera PDIP, menuntut PDIP dibubarkan, dan ujung-ujungnya menuntut penggulingan Jokowi. Bapak, Ibu, Saudara dan Saudari, kelompok-kelompok yang antipati Jokowi itu sejatinya adalah kelompok-kelompok yang keblinger. Artinya adalah kelompok-kelompok dengan kesalahan fatal. Yang benar, Jokowi itu selalu mengabdikan dirinya untuk kemajuan bangsa dan negara Indonesia, mengabdikan dirinya semata-mata untuk kemajuan dan kesejahteraan semua rakyat Indonesia. Sebagai bukti, silakan tonton video berikut ini. 3 bulan ke belakang ini dan ke depan, mestinya yang ada adalah suasana krisis. Kita juga mestinya juga semuanya yang ada di sini sebagai pimpinan, sebagai penanggung jawab, kita yang berada di sini ini bertanggung jawab kepada 260 juta penduduk Indonesia. Tolong digarisbawahi. Dan perasaan itu tolong sama, kita sama. Ada sense of crisis yang sama. Hati-hati. OECD terakhir sehari 2 hari yang lalu menyampaikan bahwa growth, pertumbuhan ekonomi dunia terkontraksi 6, bisa sampai ke 7,6%. 6 sampai 7,6% minusnya. Bank Dunia menyampaikan bisa minus 5%. Perasaan ini harus sama. Kita harus ngerti ini. Jangan biasa-biasa saja. Jangan linear. Jangan menganggap ini normal. Bahaya sekali kita. Saya melihat masih banyak kita yang menganggap ini normal. Nah, kalau saya lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara masih ada yang melihat ini sebagai sebuah masih normal, berbahaya sekali. Kerja masih biasa-biasa saja. Ini kerjanya memang harus ekstra luar biasa, extraordinary. Perasaan ini tolong sama. Kita harus sama perasaannya. Kalau ada yang berbeda satu saja sudah berbahaya.
Jadi tindakan-tindakan kita, keputusan-keputusan kita, kebijakan-kebijakan kita, suasana adalah harus suasana krisis. Jangan kebijakan yang biasa-biasa saja, menganggap ini sebuah kenormalan. Apa-apaan ini? Mestinya suasana itu ada semuanya. Jangan memakai hal-hal yang standar pada suasana krisis. Manajemen krisis sudah berbeda semuanya mestinya. Kalau perlu kebijakan perpu, ya perpu saya keluarkan. Kalau perlu perpres saya keluarkan. Kalau sudah punya peraturan menteri, keluarkan untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Ini apa nggak punya perasaan? Suasana krisis. Yang kedua, saya peringatkan belanja-belanja di kementerian. Saya lihat laporan masih biasa-biasa saja. Segera keluarkan belanja itu secepat-cepatnya karena uang beredar akan semakin banyak, konsumsi masyarakat nanti akan naik. Jadi belanja-belanja kementerian tolong dipercepat. Sekali lagi, jangan menganggap ini biasa-biasa saja. Percepat, kalau ada hambatan keluarkan peraturan menterinya agar cepat. Kalau perlu perpres, saya keluarkan perpresnya. Untuk pemulihan ekonomi nasional misalnya saya berikan contoh, bidang kesehatan itu dianggarkan 75 triliun. 75 triliun. Baru keluar 1,53% coba. Uang beredar di masyarakat keren ke situ semua. Segera itu dikeluarkan dengan penggunaan-penggunaan yang tepat sasaran sehingga men-trigger ekonomi. Pembayaran tunjangan untuk dokter spesialis, untuk tenaga medis segera keluarkan. Belanja-belanja untuk peralatan segera keluarkan. Ini sudah disediakan 70-an triliun seperti ini. Bansos yang ditunggu masyarakat segera keluarkan. Kalau ada masalah, lakukan tindakan-tindakan lapangan. Meskipun sudah lumayan, tapi baru lumayan. Ini extraordinary. Harusnya 100%. Di bidang ekonomi juga sama. Segera stimulus ekonomi bisa masuk ke usaha kecil, usaha mikro. Mereka nunggu semuanya. Jangan biarkan mereka mati dulu baru kita bantu, nggak ada artinya. Berbahaya sekali kalau perasaan kita seperti nggak ada apa-apa. Berbahaya sekali. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha gede, perbankan, semuanya yang berkaitan dengan ekonomi, manufaktur, industri, terutama yang padat karya. Beri prioritas pada mereka supaya nggak ada PHK. Jangan sudah PHK gede-gedean, duit rupiah pun belum masuk ke stimulus ekonomi kita. Hanya gara-gara urusan peraturan. Ini extraordinary. Saya harus ngomong apa adanya, nggak ada progres yang signifikan, nggak ada. Kalau mau minta perpu lagi, saya buatin perpu. Kalau sudah ada belum cukup, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Sekali lagi tolong ini betul-betul dirasakan kita semuanya. Jangan sampai ada hal yang justru mengganggu. Sekali lagi, langkah-langkah extraordinary ini betul-betul harus kita lakukan. Dan saya membuka yang namanya langkah, entah langkah-langkah politik, entah langkah-langkah kepemerintahan akan saya buka. Langkah apapun yang extraordinary akan saya lakukan. Untuk 267 juta rakyat kita, untuk negara. Bisa aja membubarkan lembaga, bisa aja reshuffle. Udah kepikiran kemana-mana saya. Entah buat perpu yang lebih penting lagi, kalau memang diperlukan. Karena memang suasana ini harus ada. Kalau suasana ini tidak, Bapak Ibu tidak merasakan itu, sudah. Artinya tindakan-tindakan yang extraordinary keras akan saya lakukan. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Saya betul-betul minta pada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian mengerti, memahami apa yang saya sampaikan. Kerja keras dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Kecepatan dalam suasana seperti ini sangat diperlukan. Tindakan-tindakan di luar standar
Saat ini sangat diperlukan dalam manajemen krisis. Sekali lagi, kalau payung hukum masih diperlukan, saya akan siapkan. Nah, Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari, sekarang Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari dapat menyaksikan sendiri dan menilai sendiri siapa sebenarnya Jokowi itu. Akhirnya kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudari semua yang sudah menonton video ini sampai selesai, saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali di video-video saya yang lain. Wassalam.